Halo guys, kembali lagi dengan saya Siki dan selamat datang di plot Resident Evil 2002. Film dimulai dengan diperlihatkannya sebuah insiden yang terjadi di sebuah kota bernama Raccoon City, yang dimana terdapat perusahaan besar bernama Umbrella. Dan perusahaan ini juga sudah berdiri lama di Amerika Serikat. Kemajuan yang dilakukan oleh perusahaan Umbrella mampu menciptakan perekonomian dan politik di suatu negara itu semakin maju dan pesat. Oleh karena itu, banyak sekali perusahaan Umbrella yang telah dibangun di berbagai negara. Perusahaan Umbrella sendiri adalah perusahaan utama bagi pemerintah yang menciptakan sebuah produk teknologi komputer, produk medis, dan obat kesehatan. Dan tidak hanya itu saja, Umbrella juga mengembangkan teknologi militer, eksperimen genetika, dan yang paling menakutkan adalah senjata virus. Diperlihatkannya seorang ilmuwan yang sedang meracik sebuah serum di dalam laboratorium milik Umbrella. Ilmuwan tersebut sedang bersiap-siap untuk membawa serum itu menggunakan koper khusus. Namun orang tersebut dengan sengaja melemparkan serum itu hingga pecah ke dasar lantai ruangan. Sehingga serum itu mengeluarkan cairan dan menguap hingga memasuki ventilasi udara ke seluruh kantor perusahaan milik Umbrella. Kejadian ini membuat sensor CCTV AI atau kecerdasan buatan milik Umbrella mendeteksi adanya serum yang pecah dan cairan itu berupa virus yang berbahaya. Hingga pada akhirnya seluruh gedung Umbrella telah terkontaminasi dan membuat CCTV AI memberikan sinyal tanda bahaya. Dikarenakan sistem kontrol bangunan telah terkunci, seluruh gedung Umbrella secara tiba-tiba tidak dapat diakses oleh semua orang. Dengan adanya kejadian ini, membuat CCTV AI melakukan sistem darurat dan membuat seluruh orang yang berada di dalamnya mengalami karantina dan juga mengalami hal yang tragis. Mulai dari lift mati dan lift terjatuh, terkunci di ruangan genangan air, hingga seluruh gedung terkena semprotan gas halon yang mampu merusak organ tubuh hingga pernafasan. Dan pada akhirnya, seluruh orang yang berada di perusahaan Umbrella tidak ada satupun yang terselamatkan. Terdapat seorang wanita yang tiba-tiba sudah terbangun di dalam kamar mandi, dan wanita itu bernama Alice. Seketika Alice mengalami sakit kepala yang berat dan ia juga melihat dirinya mengalami luka memar di tubuhnya. Alice segera keluar dan hendak mengganti bajunya, namun ia merasakan tidak asing dengan tempat yang ia tinggali sekarang. Dan ia juga melihat sebuah baju merah yang sudah tersedia di kasurnya. Saat Alice sedang membuka beberapa laci, ia tanpa sengaja melihat sebuah kotak senapan dengan kode yang terkunci. Namun Alice merasa ada hal yang aneh dan tak menghiraukannya. Setelah Alice keluar dan berganti baju, ia tanpa sadar telah diawasi oleh CCTV Umbrella. Melihat lorong yang begitu besar, Alice yang sedang berjalan melihat foto ia bersama suaminya. Seketika Alice menjadi merasa bingung dengan apa yang sebenarnya terjadi. Ia merasa tidak mengingat apapun. Di saat Alice sedang melihat foto suaminya, ia tanpa sadar merasakan ada seseorang yang melewatinya dari belakang. Namun sosok itu seketika menghilang. Alice segera berusaha mencari keberadaannya sekarang dan berusaha juga menemukan seseorang di tempat itu. Namun alhasil, Alice tidak menemukan siapapun. Setelah Alice selesai melihat sekelilingnya, ia tanpa sadar ditarik oleh seseorang yang tidak ia kenal dan membawanya masuk ke dalam rumahnya kembali. Secara mengejutkan, ada flash bomb di hadapan mereka berdua sehingga membuat mata mereka berkunang. Dan tidak hanya itu saja, terdapat anggota misterius yang masuk dan menangkapi mereka berdua. Namun hal aneh terjadi. Alice tidak ditangkap melainkan ia seperti anggota dari mereka. Di saat Alice ditanya, ia tidak mengingat satupun dari mereka.
Salah satu anggota mengatakan bahwa Ellis mengalami lupa ingatan yang disebabkan oleh efek obat tertentu. Seketika anggota itu menginterogasi pria tersebut dan mengetahui bahwa pria itu bernama Matthew Edison. Ia diketahui seorang polisi di kota itu. Namun hasil data yang didapatkan tidak ada bukti bahwa ia seorang polisi asli maupun orang penduduk di sini. Ketua dari anggota itu pada akhirnya menunjukkan wajah aslinya. Ia adalah James Wanse. Lalu anggota perempuan bernama Ren Ocampo dan masih ada dua anggota lainnya bernama J.D. Salinas dan Kate Kaplan. Mereka semua terlihat seperti dikejar oleh waktu. Dan tanpa kita duga, terdapat akses pintu masuk ke dalam basement di rumah itu. Dan ruangan tersebut bernama Hive, merupakan sarang rahasia bawah tanah yang telah disembunyikan oleh Umbrella. Di saat itu juga, anggota itu segera menuju lorong bawah tanah dan dapat dilihat bahwa terdapat banyak sekali logo perusahaan milik Umbrella. Di lorong bawah tanah itu juga, mereka mendapatkan sebuah kereta api yang akan membantunya menuju ke dalam tempat Hive berada. Salah satu dari anggota bernama JD sedang memasang sebuah bom waktu yang hendak ia letakkan selama 2,5 jam lebih. Lalu mereka segera bersiap untuk memasuki kereta dan menuju ke tempat Hive berada. Dikarenakan mesin kereta tidak menyala, Ren segera mencari tahu penyebabnya. Dan Ren menemukan kabel yang sudah terlepas. Di saat Ren sedang memperbaiki kabel itu, Ren merasakan ada sesuatu di dalam lorong bawah kereta tersebut. Namun yang muncul adalah ada buaya darat menghampirinya. Ketika mesin sudah dinyalakan, mereka semua segera mempersiapkan kotak bom yang akan dipasang di tempat selanjutnya. Namun di saat perjalanan, Ren kesusahan untuk membuka pintu belakang kereta itu. Dan JD dengan gaya coolnya berusaha membantu membukakannya. Namun hal yang tak terduga terjadi. Ada seseorang di balik pintu kereta dan ia sudah tidak sadarkan diri. Seketika Ellis menyadari bahwa pria tersebut sama persis seperti yang ada di foto pernikahan mereka. Dan sekilas Ellis melihat cincin yang ia gunakan sama dengan miliknya. Namun yang tak disangka, terdapat tulisan di cincin pernikahan mereka yang bertuliskan properti milik perusahaan Umbrella. Ellis terlihat sangat kebingungan dengan apa yang sebenarnya terjadi. Pria atau yang disebut suami Ellis bernama Spence Park. Mereka berdua mengalami hilang ingatan. Sesampainya mereka di stasiun Hive, mereka segera bergegas untuk menyelesaikan misi mereka, yaitu memasang bom di berbagai titik ruangan. CCTV AI yang kita ketahui telah meninggoikan seluruh karyawan Umbrella. Kini melihat kehadiran anggota mereka dan menganggap mereka sebagai ancaman berbahaya. Setelah sekian lama perjalanan, akhirnya mereka berhasil menemukan pintu masuk Hive milik Umbrella. Namun pintu tersebut telah terkunci dan membuat mereka harus membobol pintu masuk itu secara paksa. Seketika itu Ellis bertanya pada Seth mengenai apa yang sebenarnya terjadi dan Ellis segera meminta penjelasannya. Pada akhirnya Seth menjelaskan mengenai identitas mereka, yaitu sebagai anggota khusus dari Umbrella. Ellis dan Spence adalah salah satu dari mereka. Ia ditugaskan untuk menjaga pintu masuk gedung Hive dan agar tidak dicurigai oleh masyarakat Raccoon City, Ellis menyamari identitasnya dengan cara menikahi Spence. Dengan jelas, pernikahan mereka adalah palsu. Hive sendiri adalah tempat penelitian rahasia milik Umbrella yang sudah mempekerjakan 500 teknisi ilmuwan dan para pekerja profesional. Mereka semua hidup dan bekerja di bawah tanah. Lokasi tempat Hive sendiri berada di bawah persis kota Raccoon City. Mereka mendirikan dengan bertujuan untuk meneliti suatu hal yang berbahaya yang tidak bisa diketahui oleh siapapun. Diketahui juga ingatan mereka yang terhilang dikarenakan sistem komputer yang mengatur pengeluaran gas beracun yang bisa melumpuhkan ingatan dan membuat yang menghirup tidak sadarkan diri. Dan dari informasi yang mereka peroleh bahwa Hive telah disusupi oleh seseorang.
Di saat Seth telah menyampaikan semua hal yang terjadi, Ren juga sudah berusaha membobol pintu masuk Hive dengan menggunakan alat canggih miliknya. Setelah pintu terbuka, mereka hanya bisa melihat kegelapan yang menyelimuti gedung itu. Kaplan segera masuk dan memeriksa gedung itu, namun ia tidak menemukan siapapun. Ketika Kaplan mendekati bagian gedung, daya listrik sekitar langsung menyala, dan alat mereka juga mendeteksi adanya gas halon di seluruh gedung Hive berada. Di awal mereka datang, Red Queen telah mengetahui keberadaan mereka, membuat seluruh akses pintu telah terkunci, sehingga para anggota kesulitan untuk menuju ruang kontrol Red Queen berada. Memasuki lebih dalam gedung Hive, terlihat di setiap ruangan sangat berantakan. Dikarenakan banyak akses pintu terkunci, Ren dan JD diperintahkan untuk mencari jalan lain. Namun yang mereka tidak duga, terdapat mayat yang terendam di dalam ruangan berisi air, membuat mereka terkejut dan semakin bertanya-tanya dengan apa yang sebenarnya terjadi di gedung Hive ini. Ketika Spence yang melihat Alice ketakutan, ia segera memberikan jaket miliknya. Alice tanpa sengaja menyentuh tangan Spence dan membuat ingatan mereka sedikit kembali, dan Alice merasakan bahwa mereka sudah memiliki hubungan yang begitu dalam. Dirasa tidak menemukan jalan lain, mereka mencari jalan menuju tempat ruang makan. Namun saat mereka sudah pergi, mayat yang tadinya tenggelam secara misterius bangkit kembali. Menuju ruang makan, mereka dikejutkan dengan banyaknya hasil eksperimen yang telah disembunyikan di tempat itu, dan menjadi sebuah alasan mengapa Umbrella menutupi seluruh peristiwa ini. Tanpa berpikir panjang, mereka segera melakukan tugasnya dengan membagi menjadi dua kelompok, yang satu menunggu di tempat dan satu lagi ke lokasi tempat di mana Red Queen berada. Alice yang sedang berjalan melihat isi tabung tersebut dan mendapati sebuah makhluk yang mengerikan dengan perawakan tubuh yang besar, dan makhluk tersebut telah diberikan makanan, sebuah cairan merah. Terlihat para anggota lain sudah berada di lokasi ruang kontrol Red Queen. Namun terlebih dahulu, mereka harus bisa membuka pintu akses yang telah terkunci. Red Queen yang mengetahui kehadiran mereka berusaha menggagalkan siap rencananya, sehingga Kaplan berusaha membuka akses pintu itu secara paksa. Dengan dibantu Sid, memasangkan sebuah alat di depan pintu ruang Red Queen berada. Setelah Kaplan berhasil membuka pintu ruang kontrol itu, mereka tanpa sadar telah memasuki jebakan Red Queen yang telah dipersiapkan. Jebakan itu membuat mereka tidak bisa keluar, dan mereka berada di posisi yang berbahaya. Seketika alarm pun berbunyi, membuat sistem senjata berbahaya tingkat 5 telah aktif, dan menganggap mereka sebagai ancaman yang berusaha membobol pintu masuk Red Queen secara paksa. Secepat mungkin Kaplan berusaha untuk menyelamatkan seluruh timnya. Di saat itulah muncul sinar laser yang hendak menghampiri mereka semua. Tanpa mereka ketahui bahwa sinar laser tersebut dapat memotong siapa saja yang terkena. Dengan berusaha keras, mereka berusaha menghindari laser tersebut, namun usaha mereka tidak membuahkan hasil. Red Queen sudah merencanakan semua ini untuk menghabisi siapapun yang mendekati ruang itu. Kaplan yang sudah berputus asa akhirnya harus berjuang seorang diri untuk menggantikan posisi sahabatnya semua. Dengan berhati-hati melangkah, Kaplan berusaha menuju ruang Red Queen, dan Kaplan terlihat sangat ketakutan setelah melihat kejadian yang menimpa anggotanya semua. Di saat itulah Alice berusaha membantu Kaplan. Setelah mereka sampai di dalam ruang sistem kontrol Red Queen berada, mereka segera memasangkan alat untuk menonaktifkan sistem Red Queen. Seketika itu, hologram seorang anak perempuan berusaha menghentikan Kaplan dan Alice. Namun dikarenakan Kaplan sudah sangat marah dengan apa yang telah dilakukan oleh Red Queen terhadap seluruh anggotanya. Tanpa berpikir lama, Kaplan langsung mematikan sistem Red Queen. Red Queen berkata, "Kalian semua akan mati di sini." Seperti yang dikatakan oleh Red Queen, bahwa sistem yang sudah terkunci akhirnya terbuka kembali, dan ini merupakan tanda bahaya awal bagi mereka semua, dengan membangkitkan apa yang seharusnya tidak pernah terjadi.
Kelompok yang berada di lokasi kurungan eksperimen Umbrella mendengarkan seperti suara benda terjatuh dan Rain berusaha untuk mengecek lokasi sekitar. Di saat Rain mendekati suara bunyi itu, ia dikejutkan dengan seseorang yang masih hidup di lokasi ini. Namun yang tak disangka, ilmuwan itu secara langsung menyerang dan menggigit tangan Rain, sehingga JT datang membantu dan mendorong jatuh ilmuwan itu. JT berusaha memperingatkan ilmuwan itu untuk tidak bergerak. Tidak ada pilihan lain selain JT harus menembaki kaki ilmuwan tersebut. Namun tembakan yang dilakukan oleh JT tidak melumpuhkan ilmuwan itu, tapi ilmuwan tersebut tetap bisa berdiri dan berjalan, sehingga Rain mengambil senjata dan menembakinya hingga terpental jauh. Segera anggota lain hadir setelah mendengar suara tembakan yang begitu keras. Rain terkejut dan tidak percaya dengan apa yang disampaikan oleh Kaplan mengenai kematian seluruh timnya. Tidak ada pilihan lain, Rain dan semua orang yang masih hidup harus tetap menyelesaikan misinya. Seketika Matt melihat kunci borgol itu terjatuh di lantai. Ia berusaha mencari waktu yang tepat untuk mengambil kunci itu. Rain dan JT berusaha mencari jasad mayat ilmuwan tersebut, namun mayatnya sudah menghilang dan hanya meninggalkan jejak saus merah yang sudah membeku, menjadikan kesempatan bagi Matt untuk mengambil kunci borgolnya. Di saat yang tidak tepat, muncul beberapa mayat hidup atau yang disebut dengan zombie. Mereka muncul di berbagai arah yang mengepungi mereka semua. Tidak ada pilihan lain untuk menghadapi kepungan para zombie. Dengan usaha yang cukup keras, mereka berusaha menembaki para zombie. Namun zombie tersebut tetap bisa bangkit kembali, sehingga membuat mereka semua segera mundur dan melarikan diri. Dari tembakan yang mereka lakukan, hampir membuat seluruh kandang hancur berkeping-keping. Matt segera bersembunyi di dalam kolong dan berusaha membuka borgolnya. Namun yang tak disangka, terdapat zombie yang hendak menangkapnya. Ia tanpa sengaja menjatuhkan kunci itu ke dalam saluran air. Hal ajaib pun terjadi. Matt secara mengejutkan berhasil mengambil kunci itu kembali, dan Matt berhasil membuka borgolnya. Setelah itu Alice pun datang menyelamatkannya. Oke bener nih orang. Kejadian itu membuat mereka terpisah. Alice bersama Matt dan anggota lain Spence, Kaplan, JD, dan Rain berusaha membuka akses pintu masuk sebelumnya. Namun dikarenakan situasi yang genting, JT menjadi susah mengingat kata sandinya dan pintu pun berhasil terbuka. Tak disangka, setelah pintu terbuka banyak sekali zombie yang mengepung mereka, sehingga JT menjadi santapan para zombie. Dengan cepat, para anggota lainnya pun berusaha menyelamatkan Rain dan berhasil. Mereka yang masih berjuang berusaha untuk mencari tempat persembunyian. Namun yang tak disangka, ada satu eksperimen yang keluar dari kandangnya, dan eksperimen itu bernama Licker. Sebelum kita membahas lebih dalam mengenai film Resident Evil 2002, saya akan menjelaskan bahwa Resident Evil memiliki versi cerita yang berbeda dari games maupun film. Namun dari beberapa tokoh antagonis dan protagonis hampir memiliki kesamaan. Semua akan kita jelaskan di konten yang terpisah. Film Resident Evil ini memiliki 6 sequel, terdiri dari Resident Evil Apocalypse 2004, Resident Evil Extinction 2007, Resident Evil Afterlife 2010, Resident Evil Retribution 2012, dan yang terakhir Resident Evil The Final Chapter 2016. Masuk ke dalam film Resident Evil 2002. Film Resident Evil pertama kali dibuat pada tanggal 15 Maret 2002 dan disutradarai oleh Paul W.S. Anderson. Film ini mengangkat kisah tentang perusahaan besar bernama Umbrella yang telah melakukan eksperimen berbahaya di bawah kota Raccoon City dengan mendirikan sebuah gedung rahasia bawah tanah bernama Hive. Kejadian yang menimpa gedung Hive membuat Umbrella mengerahkan pasukan khusus mereka dan juga mendapatkan informasi bahwa gedung Hive telah disusupi oleh seseorang dan membawa kabur hasil eksperimen mereka. Virus yang tersebar di dalam gedung Hive berupa virus mematikan yang dapat merubah seseorang menjadi mayat hidup atau yang juga disebut dengan zombie. Dan virus itu bernama Tyrant Virus atau T-Virus.
CCTV AI atau kecerdasan buatan Umbrella yang bernama Red Queen telah mengaktifkan sistem keamanan tingkat tinggi dengan bertujuan untuk mencegah tersebarnya T-Virus keluar gedung dengan mengorbankan seluruh karyawan Umbrella. Dikirimnya anggota khusus Umbrella yang bertujuan untuk menghilangkan segala bukti dari hasil eksperimen Umbrella dengan meledakkan sisi gedung Hive dan juga menonaktifkan sistem Red Queen berada. Di awal kehadiran mereka, anggota khusus ini tidak mengetahui akan hal apa yang akan mereka hadapi. Mereka semua seperti halnya prajurit biasa yang ditugaskan untuk menyelesaikan tugasnya. Selama perjalanan, mereka menemukan banyak sekali kejanggalan terjadi ketika mereka menemukan hasil eksperimen genetika Umbrella yang telah disembunyikan di tempat ruang makan. Kejadian yang menimpa anggota Umbrella telah meninggalkan banyak anggotanya, dan juga mereka telah melakukan kesalahan besar, yaitu menonaktifkan sistem Red Queen. Kejadian inilah yang menjadi penyebab bangkitnya para pasukan zombie yang hendak menyerang mereka yang masih hidup di dalam gedung Hive, dan mereka juga yang telah membangkitkan monster mematikan yang bernama The Licker. Oke guys, sampai sini dulu ya. Jika ada informasi yang kurang, bisa kalian tambahkan di kolom komentar ya. Dan tunggu episode selanjutnya, kita akan bahas tuntas film Resident Evil 2002. Thank you semuanya, sehat selalu dan jangan lupa makan. Bye-bye.